Pada era new normal, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Oleh sebab itu, transformasi digital menjadi suatu hal yang pasti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi. Berdasarkan RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024, transformasi digital merupakan salah satu program prioritas dari Agenda Prioritas Nasional 5. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai bagian dari transformasi digital difokuskan untuk 1. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK, terutama pada daerah non-komersil dalam rangka penyediaan layanan publik, pertumbuhan sektor pariwisata, industri dan kegiatan ekonomi strategis lainnya. 2. Mendorong migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital, dengan pengembangan infrastruktur dan ekosistem pendukung penyiaran digital. Dan 3. Mendorong percepatan adopsi digital pada sektor-sektor strategis seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri, pariwisata, dan sektor lainnya, melalui percepatan pembangunan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM digital, keamanan informasi, dan kesiapan industri dalam negeri. Pada tahun 2022, BPK telah melakukan pemeriksaan terkait pembangunan transformasi digital pada 5 objek pemeriksaan atau OBRIK, yang meliputi 3 OBRIK pemerintah pusat dan 2 OBRIK pemerintah daerah. Pemeriksaan ini meliputi 4 pemeriksaan kinerja dan 1 pemeriksaan DTT kepatuhan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-9, yakni membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan transformasi digital, antara lain, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP-TVRI, telah berupaya mewujudkan penyediaan infrastruktur penyiaran digital dalam rangka mendukung implementasi analog switch off atau ASO yang optimal, yaitu dengan tercapainya target jumlah penduduk yang terlayani siaran digital secara nasional sebesar minimal 70%. Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI, telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur fiber optik Palapa Ring sesuai target RPJMN tahun 2014 sampai tahun 2019. Pemkab Tabanan telah membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD dan telah menyusun peta jalan P2DD, serta telah mengadakan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai bank rekening kas umum daerah. Pengembangan aplikasi pengelolaan pajak daerah pada Pemkot Denpasar, khususnya Simpada Terpadu, telah menerapkan praktik yang baik. Diketahui penilaian keamanan informasi oleh Dinas Kominfo pada sistem yang digunakan Bapenda memperoleh nilai yang baik sesuai standar ISO 27001. Tanpa mengurangi apresiasi BPK atas upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut. Pada LPP-TVRI, diketahui perencanaan pengadaan dan perencanaan distribusi infrastruktur penyiaran digital kurang efektif. Selain itu, meskipun LPP-TVRI telah mencapai target nasional terkait jumlah penduduk yang terlayani siaran digital, cakupan penduduk yang terlayani siaran digital di setiap wilayah layanan masih belum merata. Kemudian pada Kementerian Komunikasi dan Informatika diketahui perencanaan dan pelaksanaan program prioritas transformasi digital belum didukung dengan kebijakan regulasi dan kelembagaan yang jelas. Perencanaan penyediaan infrastruktur TIK kurang efektif dalam mendukung transformasi digital, terutama terkait perencanaan dalam pembangunan pusat data nasional, dan pengadaan infrastruktur penyiaran dalam rangka mendukung ASO. Pada Kemendikbudristek, ditemukan bahwa desain pengembangan platform digital pendidikan pada Kemendikbudristek belum melalui proses audit teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan kontrak, ketidaktepatan penentuan jenis kontrak, dan Pusdatin belum memiliki mekanisme pengujian metode waktu kerja, log aktivitas, dan output pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran pekerjaan pengadaan platform digital pendidikan sebesar Rp44,02 miliar tidak diyakini kewajarannya. Pada pekerjaan sewa public cloud platform pendidikan tahun anggaran 2022,
Terdapat permasalahan antara lain, terdapat harga satuan biaya dukungan lainnya sebesar 2,4 miliar rupiah, dan item pekerjaan sebesar 499,77 juta rupiah yang tidak diatur dalam kontrak. Terdapat kurang pungut PPN dan PPh sebesar 253,04 juta rupiah, serta terdapat selisih perhitungan data volume penggunaan sewa cloud atas layanan Google Cloud Platform atau GCP sebesar 919,46 juta rupiah. Akibatnya, pengeluaran item pekerjaan yang tidak ada di kontrak sebesar 499,77 juta rupiah dan biaya dukungan lainnya sebesar 2,4 miliar rupiah tidak akuntabel. Kekurangan penerimaan negara sebesar 253,04 juta rupiah dari PPN dan PPh yang tidak dipungut, serta kelebihan pembayaran sebesar 919,46 juta rupiah atas pembayaran layanan GCP. Pada Pemkab Tabanan, diketahui bahwa Pemkab Tabanan belum memiliki regulasi atau kebijakan yang mewajibkan upaya percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Meskipun telah terdapat perda terkait pajak dan retribusi daerah, namun belum diperbaharui serta disesuaikan dengan tata cara implementasi P2DD. Selain itu, perangkat daerah yang terlibat dalam tim P2DD belum semuanya melaksanakan digitalisasi. Akibatnya, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat dipantau secara real-time, dan penggunaan kanal pembayaran transaksi pajak dan retribusi daerah secara non-tunai oleh masyarakat masih rendah. Pada Pemkot Denpasar, kualitas data pada aplikasi perpajakan Pemkot Denpasar belum mendukung optimalisasi pendapatan, antara lain belum menetapkan format baku data dan belum merekam seluruh data sesuai dengan format umum. Hal ini ditunjukkan oleh tidak standarnya input data terkait informasi badan hukum, informasi objek pajak, informasi pemilik, serta informasi penanggung jawab. Selain itu, metadata atas data yang tersimpan pada aplikasi Simpada Terpadu, SIM PBB, dan BPHTB online tidak pernah dibuat. Akibatnya, data Simpada Terpadu sulit untuk dibandingkan dengan data yang sama dari aplikasi yang berbeda dan ketidaklengkapan data yang menyebabkan Bapenda kesulitan dalam proses penagihan. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasinya. Pada LPP TVRI, BPK merekomendasikan agar LPP TVRI menyusun dan menetapkan peraturan Dewan Direksi terkait penyediaan infrastruktur penyiaran digital, dimulai dari proses perencanaan, pengadaan, implementasi, dan pasca instalasi. Membuat desain manajemen risiko pengelolaan pelaksanaan transformasi digital dan menginstruksikan Direktur Teknik untuk menyusun peta jalan atau roadmap, disertai timeline rencana penyediaan infrastruktur penyiaran digital per tahun, yang ditentukan secara jelas. Menginstruksikan Direktur Teknik untuk berpedoman pada persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam melakukan perencanaan penyediaan infrastruktur penyiaran digital. Selanjutnya, untuk permasalahan-permasalahan pada Kemenkominfo, BPK merekomendasikan Menkominfo untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal Kemkominfo, agar mengusulkan kepada Bappenas dan kementerian lembaga terkait untuk melakukan koordinasi tentang penyusunan peraturan yang memberikan arah, peta jalan, focal point dan KL koordinator termasuk instrumen hukum aturan pelaksanaannya. Memerintahkan Dirjen Aplikasi Informatika melakukan kajian pembangunan PDN berikutnya secara optimal, dengan mempertimbangkan hasil survei yang telah dilakukan pada kementerian lembaga atau daerah dari sisi kebutuhan kapasitas dan tingkat keamanan data para pengguna PDN. Memerintahkan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika agar dalam menyesuaikan waktu pelaksanaan pembangunan perangkat penyiaran digital dan pendistribusian STB memedomani perencanaan tahapan ASO selanjutnya. Pada Kemendikbudristek, BPK memberikan rekomendasi di antaranya, Mendikbudristek agar memberikan teguran kepada PPK, karena tidak memedomani peraturan yang berlaku, dalam perencanaan pengadaan kegiatan pengembangan platform digital pendidikan, dan menginstruksikan Inspektorat Jenderal untuk melakukan verifikasi dan validasi, atas pembayaran sebesar 44,02 miliar rupiah. Memerintahkan KPA untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan, kepada PPK yang kurang cermat dalam menyusun perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sewa cloud platform pendidikan, yang menjadi tanggung jawabnya.
memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pusdatin untuk memungut PPN dan PPh sebesar Rp253,04 juta dan menyetorkannya ke kas negara, serta memerintahkan PPK supaya menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp919,46 juta atas kelebihan pembayaran layanan GCP. Selanjutnya, BPK merekomendasikan Bupati Tabanan agar mengusulkan perda dan menyusun SOP yang dibutuhkan dalam implementasi P2DD sesuai dengan mekanisme digitalisasi yang telah dilaksanakan, dan menginstruksikan TP2DD Pemkab Tabanan agar menetapkan perencanaan untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada ASN perangkat daerah yang terlibat dalam TP2DD serta masyarakat tentang regulasi terkait digitalisasi pendapatan daerah. Kepada Wali Kota Denpasar, BPK merekomendasikan agar memerintahkan Kepala Bapenda bersama-sama Kepala Diskominfo Kota Denpasar untuk menyusun dan menetapkan format baku data serta melengkapi metadata atas tabel yang digunakan dalam aplikasi pengelolaan pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.bpk.go.id/ihps.